Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Media Suluh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Kali ini dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah akan membahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama kami Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Hari ini ada saya Umi Robito, sebelah saya Arya Sabila, kemudian tambah satu lagi saya Umar Saniazar. Oke, baiklah para pemirsa, bahwa kita tahu momen Idul Adha adalah momen tahunan yang bersama-sama kita lalui, di mana di situ ada peristiwa luar biasa, pendidikan dan hikmah yang luar biasa yang mesti kita teladani, yang tidak pernah usang oleh perjalanan waktu, yaitu keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu Gus ya? Nggih. Langsung. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mungkin kita bisa refleksi diri dulu, Bu Umi, Mbak Uma. Kadang-kadang yang berat itu niru ikhlasnya Nabi Ibrahim saat harus melepas keluarganya. Itu nggak cuman sekali loh, nggak cuman waktu penyembelihan Nabi Ismail, tapi saat masih kecil pun Nabi Ibrahim sudah harus melepaskan Ibu Siti Hajar sama putranya yang masih kecil. Iya. Berarti pengorbanan Ibrahim itu tidak hanya ketika penyembelihan ya Gus ya, kalau kita mengikuti kisah secara utuh gitu ya. Nggih. Sangat panjang sekali Bu. Bahkan kalau ditarik lebih panjang lagi itu sejak sebelum menikah itu pengorbanannya luar biasa. Wah. Nah, tapi kita nanti fokusnya ke penyembelihan, proses ya, ke penyembelihan dan beberapa peristiwa sebelumnya mungkin. Oke. Baik. Bisa dilanjut bagaimana menurut Mbak Uma tentang secara garis besar Ibrahim? Kalau menurut saya prosesnya itu bisa dimulai mungkin dari pas Nabi Ismail kecil ya, ketika Ibu Hajar ditinggalkan di padang pasir oleh Nabi Ibrahim. Kemudian itu kan bisa kita katakan bahwa itu adalah kehilangan dalam bentuk lain, yaitu kehilangan ketika ditinggalkan. Padahal di situ Ibu Hajar itu tidak punya harapan apapun, ya nggak sih Gus? Iya. Seperti mungkin apakah akan ada air ketika kita ditinggalkan di padang pasir? Apakah ada hujan? Kan tidak. Jadi saat itu tidak terpikirkan ya. Jadi bisa jadi kan itu dilemanya antara satu kegalauan karena ditinggalkan, kemudian kegalauan bagaimana kalau anak saya ini terus menangis, dan kegalauan yang lain. Kita mah memikirkannya bagaimana Siti Hajar berpisah dengan Ibrahim aja, tidak jauh sampai ke situ. Padahal ternyata sangat luas cakupannya. Saya sendiri itu bayangin gini Bu. Saat itu kan belum ada kendaraan yang canggih seperti sekarang ya. Rumah Nabi Ibrahim di Syam. Jarak Syam sampai ke Mekah itu kurang lebih 1.200 km. Kalau dari Bojonegoro mungkin ya, Bojonegoro sampai Singapura itu jalan kaki bersama anaknya yang masih menyusu, bersama istrinya yang tidak dibekali dengan mungkin survival mode ya, betul. Bertahan hidup di tengah gurun itu bagaimana. Cuman Nabi Ibrahim itu ketika mau berpisah ditanya berkali-kali loh kan, aku kok ditinggalin, mau kemana gitu ya, mau kemana gitu. Nabi Ibrahim cuman diem aja ketika ditanya mau kemana, dia jalan terus gitu. Terus akhirnya karena nggak pernah dijawabin, pertanyaan diganti, Ibu Hajar diganti. Apakah Allah yang mengutus ini? Nah, ini loh bedanya ya, istrinya Nabi dengan istrinya yang tidak Nabi. Kalau misalnya para istri sekarang mempunyai pertanyaan kepada suaminya tidak dijawab,
tidak ganti pertanyaannya, bukan pertanyaan seperti itu mesti. Oke. Iya. Mungkin sudah menangis terus membuat lagu apa. Iya, betul sekali. Oke. Oke. Terus kemudian gimana Gus itu? Setelah Nabi Ibrahim jalan kan, jalan. Pertanyaan ganti, apakah Allah yang menyuruh ini? Ketika Nabi Ibrahim bilang, iya, udah, Ibu Hajar tinggal. Kalau zaman sekarang bilangnya, it's okay. Okay. Kalau Allah yang menyuruh, pasti Allah yang akan mencukupinya. Nah, untuk it's okay itu kan pasti butuh proses ya Gus ya. Oke. Nah, prosesnya itu misal apa sih yang bisa kita pelajari dari proses yang dilakukan oleh Ibu Hajar itu? Yang membuat Ibu Hajar Iya. seteguh itu. Iya, bisa sampai it's okay, aku akan menjalankan ini. Gitu. Ini kan bisa menjadi inspirasi untuk para perempuan sekarang, Gus. Oke. Nah, berarti nanti kan kita ketika kita membicarakan keikhlasan Ibrahim itu ternyata banyak nilai yang bisa kita ambil, tidak semata-mata Ibrahim yang taat kepada Allah dalam kerangka spiritualitasnya, tetapi ternyata ada relasi harmonis antara Ibrahim dan Hajar itu mungkin yang bisa menginspirasi para perempuan masa kini untuk bisa seteguh itu dalam ketakwaannya kepada Allah, dalam kepatuhannya kepada suaminya, karena mungkin diyakini suaminya memang lurus-lurus aja kan Oke. gitu. Kalau yang saya lihat dari kisah Nabi Ibrahim itu perlu digarisbawahi Bu ya. Kalau Nabi Ibrahim itu kan sudah terbiasa berkomunikasi sama Allah dan sudah tahu betul bahwa ini perintah Allah. Bedanya Nabi dapat wahyu dari Jibril. Oh iya, Sementara iya, betul. kami para suami kan nggak dapat wahyu. Jadi jangan sok-sokan. Hari ini Gus Arya hanya satu lelaki yang berhadapan dengan dua perempuan ini. Jadi saya ngajak teman-teman ya, para penonton semua nggak usah sok-sokan berkomunikasi dengan Allah lah. Iya. Jadi intinya gini, kalau agama itu atau syariat sudah memerintahkan, udahlah nggak usah terlalu banyak berpikir. Jadi yang perlu dipastikan dulu itu ini beneran sesuai syariat nggak sih? Ini sesuai perintah Allah nggak sih? Nah, jadi cerita di Nabi Ibrahim itu cerita yang bisa dibilang dipersingkat di dalam Al-Quran, yang mana Nabi Ibrahim karena Nabi ya udah pasti sesuai perintah gitu. Sementara kalau kita para suami, kalau pengen tahu apakah ini sesuai ajaran Rasulullah, sesuai syariat Islam atau enggak, kita bisa belajar dari fikih, kita bisa tanya ke KUA lah, kita bisa tanya ke para kiai yang ahli fikih. Ini berarti yang untuk menjadi inspirasi para perempuannya biar seperti Siti Hajar itu loh Gus. Mungkin pastikan dulu suami sudah selaras dengan syariat, baru ikhlas. Jangan langsung. Jadi Ibu Hajar kan tanya dulu lah, nggak langsung wah saya setuju karena ini perintah Allah, kan enggak. Ibu Hajar proses tanya dulu mau kemana, banyak pertanyaan juga kan ya. Pastikan dulu bahwa suami itu benar-benar yang dia menjalankan lakukan. perintah Allah, bukan seenaknya sendiri gitu. Nanti jangan-jangan wah jenengan terus para istri nggak dinafkahi, katanya ini perintah Allah, saya harus sholat. Nggak gitu. Oke. Baiklah, ternyata seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ketika kita menceritakan tentang peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ternyata kan memang tidak serta-merta bahwa betul. Ibrahim dengan Ismail begitu saja mendapatkan perintah. Banyak sekali prolog lah istilahnya, peristiwa-peristiwa yang mendahului yang bisa akan kita ambil hikmahnya untuk kita di masa kini. Nah sekarang itu masih ada satu lagi Bu, yang apa itu? Yang jarang dibahas Bu. Saat Nabi Ibrahim meninggalkannya setelah menjawab itu. Iya, menjawab itu kemudian terus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Nabi Ibrahim itu berdoa Bu. Berdoanya gini, Robbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, itu ya di surat Ibrahim, di surat Ibrahim itu ya. Jadi tidak hanya meninggalkan tapi juga menitipkan kepada Allah. Betul. Selain menitipkan juga Nabi Ibrahim memohonkan untuk
satu, tolong cukupi dong anak dan keturunanku. Tolong dong buat orang-orang yang lewat sini terkepincut hatinya. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu nggak serta-merta jadikan anakku soleh, Iya, betul. tapi jadikan anakku kaya dengan buah-buahan. Zaman dulu kan ukuran kekayaan itu buah-buahan, Bu. Nah, ini bisa menjadi inspirasi para bapak kalau bekerja keluar kota untuk mencari nafkah. Berarti masih ada nilai tanggung jawabnya sebagai imam itu loh ya, Bu Uma ya. Doa itu tidak hanya di itu ya. Iya, Karena betul selama sekali. ini kita itu kan menekankannya doa anak itu biasanya Dari ibu. Ya, Iya. yang mandi itu yang apa? Mustajab, Mustajab Iya. itu adalah doa dari ibu. Ternyata Bapak juga punya ini ya, punya Iya. andil. Artinya kan ketika Nabi Ibrahim ini pergi meninggalkan tanah Mekah ya, Iya. tanah Mekah itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, tapi tidak melupakan tanggung jawabnya untuk keluarganya. Semampu yang ia lakukan kan begitu. Mungkin saat itu memang yang bisa Nabi Ibrahim lakukan ya dengan berdoa itu kan mungkin karena perjalanannya ini lillah untuk perintahnya Allah, ini yang ditinggalkan ini kan juga ini juga nilai juga yang bisa kita ambil untuk Mungkin inspirasi. di next podcast kita bisa bahas ini lebih detail, Bu. Bagaimana Tanggung jawab rahasia beliau mendoakan Oke. anak-anaknya Siap, itu siap. Oke. karena kita fokusnya ke korban ya. masuk to-do list tema podcast kita. Yeah. Baik. Okay. Jadi setelah ini kita bercerita tentang Hajar yang ditinggalkan, kemudian mungkin kita akan masuk bagaimana prosesnya Nabi Ibrahim beserta putranya untuk menjalankan perintahnya Allah ini. Mungkin dari sisi Bu Uma bisa ada yang perlu disampaikan tentang kisah Ibrahim dan Ismail ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya. Iya. Untuk menyembelih putranya itu kan serta-merta kan Nabi Ibrahim tidak langsung ayo kamu saya sembelih kan nggak gitu. Tapi ada diskusi, semacam diskusi dulu gitu dengan anaknya bahwa saya dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Terus kamu gimana? Kan ada seperti itu ya. Jadi menurut saya di sini ada nilainya juga. Begitu ada perintah turun dan perintahnya adalah mengenai orang lain, individu yang lainnya gitu sih, bukan individu sendiri. Ada ajakan atau ada diskusi yang dilakukan. Nah, ternyata sepemahaman saya Nabi Ismail itu menanyakan sama ya, seperti ketika Ibu Hajar bertanya, ini perintah siapa? Dan ternyata Nabi Ismail pun bertanya, Ini perintah siapa? Begitu dijawab perintah Allah, beliau terus berkenan. Seperti itu sih Bu. Itu kalau menurut Gus Arya? Kalau menurut saya ini nilai yang bisa kita ambil itu untuk kita Bu yang mungkin jenengan duluan nih yang mau punya menantu nih. Udah waktunya punya menantu nih. Amin. Jadi cerita tentang proses kurban Nabi Ismail ini pada akhirnya kan jadi puasa Tasu'a dan Tarwiyah dan Arafah ya. Arafah, maaf. Tarwiyah dan Arafah ini kan ya. Itu berarti Tarwiyah Arafah itu masa-masa dialognya Jadi, antara Ibrahim dan Ismail. Artinya kalau nanti kita itu punya sesuatu hal yang besar yang perlu dirembukan dengan anak kita, janganlah langsung sakdek saknyet. Biarkan anaknya minimal 3 hari gitu ya. Jadi tanggal Tarwiyah dulu, Arafah, baru Idul Adha. 3 hari minimal 3 hari. Kalau proses jangan langsung, wah ini kita yang ganteng, kita cocok, bapak serem, kamu harus ikut, enggak juga. Nah ini kayaknya cocok buat kita orang-orang KUA ini, buat bahan bin atau bahan apa nih gitu. Kalau di awal tadi tentang Siti Hajar yang ditinggalkan, kita
di situ ada sebuah relasi, Nggih. relasi harmoni antara suami dan istri. Maka ketika masuk pada peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, Nggih. didialogkan kepada putranya, kemudian sampai pada eksekusi yang dua-duanya sama-sama berserah ya Gus. Nggih. Sama-sama berserah. Ini kan bisa kita membayangkan betapa bahwa harmoni antara seorang ayah dan anak untuk satu keputusan besar yang seperti ini tidak gemen-gemen loh ya. Yeah. Yang dikorbankan itu seorang putra, dan ini sudah sering dijadikan topik ketika Idul Adha oleh para ustadz-ustadzah untuk membandingkan tingkat keikhlasan kita dalam berkorban. Nabi Ibrahim seorang putra yang harus dikorbankan yang sudah sekian puluh tahun dinantikan. Nah ini juga pasti akan ada proses yang panjang. Kedua nabi ini dilewati sehingga memunculkan, menghasilkan dua pribadi yang ikhlasnya luar biasa. Ini pripun Gus untuk keteladanan kita pada masa kini? Nggih. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan cinta yang kita miliki. Oh, betul sekali. Nabi Ibrahim itu ya, saya itu bayangin kalau udah bahas Nabi Ibrahim sering nangis Bu. Iya, betul sekali. Jadi beliau itu kan dulunya pengen punya anak dari ibu Sarah. Lama banget. Saya itu percaya Nabi Ibrahim itu kayak saya, kalau udah cinta orang ya udah. Iya, Nah, tapi saya seperti Hajar juga. Tapi repotnya Bu, Allah memerintahkan untuk menikah lagi. Ini kan udah nggak kayak kalau ngomong cinta gimana Ibu ya. Ini kayaknya kalau bukan para pecinta kayaknya sulit menerima. Iya betul. Setelah punya anak diminta untuk berpisah. Setelah berpisah masih harus menyembelihnya. Wah, ini seolah-olah Nabi Ibrahim kayak kejem banget sih. Tapi sebenarnya dia dalam hati itu remuk banget Bu. Betul, pasti itu pasti. Nggih. Orang kita aja mau mondokin anak itu nggih. Waduh, ya Allah, rasanya. Kalau kita menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, memang itu di situ ada pusaran cinta, toh kah? Yeah. Betul kan? Bagaimana dengan istrinya, kemudian Sarah, kemudian bertemu Hajar, bagaimana ditinggal, kan benar-benar ini. Nah, berarti memang ini perintah untuk ikhlas berkorban itu memang poinnya di sini ya Gus. Poinnya dicinta ini ya. Janganlah cintamu itu membuatmu merasa memilikinya. Cinta-cinta aja, tapi jangan kau anggap apa yang kau cintai itu adalah milikmu. Berarti pepatah itu benar ya? Bahwa cinta tidak harus memiliki. Bukan tidak harus Bu, wajib merasa tidak memiliki. Oh begitu. Harus itu. Ya, itu yang benar itu. Apapun yang kita cintai. Apapun yang kita cintai itu sebenarnya bukan milik kita. Allah hanya memberi kita kewenangan untuk mencintai, tapi tidak memiliki kewenangan untuk memiliki. Beratnya di situ, dan itu adalah inti dari Idul Kurban atau Idul Adha itu sendiri. Sehingga yang kita pertanyakan ke diri kita untuk Idul Kurban ini atau Idul Adha ini adalah bukan hanya hewan apa yang mau kita sembelih untuk kita saling mengkomparasi dengan teman-teman, ning ngene mbeleh pira, ning musholane mbeleh pira, ning masjidmu mbeleh pira, tapi seberapa berani engkau membunuh egomu, seberapa berani engkau mengorbankan apa yang engkau cintai, engkau miliki. Jadi bukan seberapa kerennya kamu berkorban mergo duwe korban akeh, khususnya itu kayak saya itu kan biasanya sama teman-teman komparasi Bu. Wah nih gue wedhuse akeh, wah keren kan katanya. Iya ya. Kakean gue nggonku ae. Enggak gitu sebenarnya ya. Kalau Mbak Mang gimana Mbak Mang sampean? Soal berkorban tadi Soal berkorban tadi memang iya sih, kita harus mengalahkan ego kita. Mengalahkan ego kita, bagaimana penerimaan kita, keikhlasan kita, apa saja yang kita korbankan untuk kita melakukan perintah Allah
begitu nggak sih Gus? Nggih. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu Gus nggih, waktu Nabi Ibrahim itu diminta untuk menyembelih putranya, kemudian sampai tiba-tiba diganti. Nah, itu prosesnya itu bagaimana Gus? Untuk sampai ke situ, saya untuk pengetahuan itu kan saya masih sangat kurang nih. Mungkin dari Gus Arya pripun? Kalau riwayat-riwayat yang ada ya itu sebenarnya bukan hanya proses kambingnya yang jarang dibahas, bahkan ada dua pendapat Bu sebenarnya. Yang disembelih itu Ibrahim apa Ishak sih kan, gitu kan. Ismail atau Ishak sih kan. Ismail. Tapi kita sepakat ambil yang kaul yang Ismail aja ya. Jadi ketika mau disembelih udah ditutup semua kan, itu merinding kalau membaca langsung dialognya Nabi Ibrahim sama Ismail itu. Karena Nabi Ismail sendiri jawabannya ya dewasa banget. Nah, ketika pisau udah ada di leher, malaikat Jibril membawa seekor domba. Makanya Rasulullah itu kalau seumur hidupnya itu yang disembelih domba Bu. Sehingga kalau di mazhab Maliki yang paling utama nyembelihnya justru malah domba. Selain karena contohnya dari sana. Dan itu di masyarakat juga masih ada Gus. Tidak afdol kalau tidak domba, tidak kambing, itu juga masih ada orang seperti itu. Walaupun nanti kucing duwe riwayat tensi ya saya sapi saja. Jadi prosesnya itu malaikat Jibril membawa kambing Mbak. Membawa kambing, dan kita iman aja bahwa malaikat itu mungkin zaman dulu, bukan mungkin sih, zaman dulu sebelum Rasulullah lahir itu banyak sekali hal ajaib yang memang oleh Allah ditunjukkan. Karena zaman dulu kan Nabi cuman sebagai mukjizat cuman satu kaum. Setelah kaum itu selesai ada nabi lain, sehingga mukjizatnya itu nggak bertahan lama. Lebih ke pertunjukan keren-kerenan seperti itu. Nah, celing mungkin seperti itu langsung disembelih, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sampai kepada Allah bukan darah kambing ini, tapi bukan dagingnya, tapi keikhlasan, ketulusan hati, ketakwaannya. Maka berarti kan memang keikhlasan itu benar-benar bersumber dari dalam hati. Dan semua untuk bisa pada taraf ikhlas kan, kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi dua sosok yang luar biasa untuk sama-sama pasrah itu Gus. Itu yang mungkin memang tadi kalau kita mengawali dengan sedikit bercandaan bahwa kalau cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim ini pusaranya adalah cinta, tapi cinta di sini kan cinta yang bukan sembarang cinta kan, begitu. Cinta yang tak boleh merasa memiliki. Cinta yang tidak boleh memiliki, yaitu cinta kepada Allah. Dan kita biasa mungkin akan kita sandingkan, kita komparasikan bahwa cinta kepada Allah ada ketakwaan itu tadi. Jadi cinta juga takut jadi satu itu tadi. Jadi di sini mungkin ada beberapa peristiwa yang sebelum dari penyembelihan Nabi Ismail, kemudian pas Nabi Ismail disembelih, kita ada proses yang mesti kita pelajari dan kita ambil hikmahnya untuk menjadi orang tua dan anak yang sama-sama menjadi pribadi yang takwa kepada Allah ini. Mungkin yang perlu pembahasan yang panjang juga, dan mungkin di kesempatan kali ini kita akan menjadikannya bahwa ini keteladanan yang harus kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Karena di keluarga kita bagaimana bahwa orang tua dan anak terjalin komunikasi, yang mana komunikasi ini tidak hanya urusan duniawi tetapi juga urusan senilai-nilai fondasi spiritual ya. Jadi itu yang tidak boleh ditinggalkan. Baiklah para pemirsa Media Suluh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, mungkin
ini tadi ada banyak perbincangan yang sudah kita lakukan di sini, tapi di balik perbincangan ini kita akan mencoba mengambil oleh-oleh untuk bincang-bincang santai kita pada hari ini, dan ini luar biasa sekali sebagai kesimpulan mungkin dari sekian banyak obrolan kita. Yang pertama adalah apa sih yang bisa kita petik, nah, kan gitu ya, dari momen Idul Adha yang setiap tahun selalu berulang-ulang kita peringati, dan berulang-ulang kita semuanya melakukan ibadah kurban, kemudian dari baik dari apa yang kita lakukan maupun apa yang bisa kita baca dari peristiwa berkorbannya Ibrahim mengorbankan putra tercintanya Ismail alaihissalam ini. Menurut Gus Arya, mungkin secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, pertama kita harus mendahulukan syariat dan logika kita. Setiap kali ada perintah dari Allah, kita harus benar-benar memastikan itu adalah perintah Allah sesuai Al-Quran dan sesuai petunjuk Rasul. Karena Rasul sudah meninggal, maka yang kita jadikan panutan adalah ulama. Dan kalau kita sudah yakin bahwa itu sesuai dengan ajaran para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas, barulah kita totalitas tawakal betul, nggak usah mikir dawa-dawa. Misalnya kita mau nikah misalnya, kita nggak perlu terlalu matematis, wah ini segini nanti nek kurang gimana. Enggak, kalau udah sesuai syariat ya udah jalani. Kalau istilah teman-teman ngopi saya itu gini Bu, awuren terus totonen. Awur dulu, notone carry. Ya, yang pertama tadi itu kalau sudah yakin bahwa ini sesuai syariat, ya, sesuai syariat, awuren sih lagi ditoto pelan-pelan. Itu aja gitu dari saya. Terima kasih Mbak Uma. Bu Uma bisa menambahkan, Bu Uma, dari peristiwa yang kita ceritakan tadi. Dari sekian peristiwa yang kita ceritakan tadi, saya cenderung mengambil garis adalah penyerahan diri. Penyerahan diri itu di mana ada ikhlas, ada cinta. Mungkin cinta itu nek gak ikhlas itu bukan cinta menurut saya ya. Karena apa ya? Ikhlas dan cinta itu harus berjalan beriringan. Kalau kita cinta berarti kita juga harus ikhlas gitu. Karena cinta itu nggak bisa dipaksa, toh nggih? Iya betul. Ini momennya cinta kepada Allah dan ikhlas untuk Allah loh ya. Betul sekali. Gitu. Cukup di situ. Baiklah para pemirsa Media Sulh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, karena keterbatasan waktu, dari sekian obrolan yang sudah kita lakukan, mungkin pada kesempatan hari ini kita ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa Ibrahim tidak mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan kepada istri tercinta Siti Hajar ketika sudah mendapatkan perintah dari Allah, kan gitu. Artinya bahwa kalau sudah perintah dari Allah itu tidak bisa dicarikan kata-kata untuk menjabarkannya, nggih. Kalau istilah kata mas-mas dan mbak-mbak santri, nggih, samikna wa atona, kan gitu. Wis pokoke ya wis pokoke, kan gitu. Itu terkait dengan urusan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, saat Hajar ditinggalkan oleh suaminya, saat itu Siti Hajar juga tidak punya jaminan apa-apa. Saat itu Siti Hajar juga tidak pernah membayangkan bahwa akan ada air yang keluar dari dari kaki putra tercintanya. Yang di situ yang ada berserah dirinya itu. Berarti tawakalnya kepada Allah bahwa tugas kita adalah berusaha dan terus berusaha, bahwa hasil itu adalah wilayahnya Allah, kan gitu. Jadi sehingga dalam menjalankan usahanya betul-betul penuh keikhlasan tadi, tidak karena apa-apa tapi semata-mata karena Allah. Kemudian yang berikutnya ada
peristiwa ketika penyembelian Ismail oleh ayahanda Ibrahim alaihissalam, maka di situ ternyata segala hal itu kalau dalam Al-Quran ada kata-kata falamma aslama ya guys. Falamma Maka aslama. ketika sudah berserah diri sepenuhnya, maka Allah yang akan mengatur semuanya, kan begitu. Kita pernah nyoba ngatur malah murat-marit. Betul sekali. Soalnya kita ngaturnya itu terlalu banyak pertimbangan Gus, karena memang seringkali menurut kita ini terbaik tapi orang lain belum tentu baik, akhirnya diurak-arik kan gitu. Oke, kemudian sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya dalam ibadah kurban yang kita lakukan. Artinya mungkin di kalangan masyarakat ikhtilaf ini bisa jadi berupa candaan, tapi kalau sampai halakoh yang sesungguhnya juga pertentangan nggih Gus, dasarnya sapi atau kambing itu sebenarnya urgennya tidak di situ sih, kan begitu. Yang paling penting adalah berkorbannya, karena semuanya yang akan sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi adalah keikhlasan kita dalam berkorban. Jadi pengorbanan yang tulus apapun itu. Jadi ya tidak harus selalu harta, apapun itu. Kalau secara Gus Arya tadi adalah mengorbankan yang kita cintai itu tadi kalau semata Allah. Kalau ini buat saya sendiri Bu, karena saya tiap tahun itu dititipi amanah korban. Ikhlas nggak sih nggak posting kalau kita punya daging korban banyak. Nanti yang titip korban juga menunggu postingannya. Gus Arya kok gak posting ya gitu. Oke, baiklah, terima kasih sekali Bu Uma dan Gus Arya yang sudah membersamai di dalam podcast kita pada hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun mungkin kita semuanya juga akan berproses ya, berkorbannya kita akan berproses sesuai dengan kapasitas cinta dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.